Halo Sobat Mutiara, kembali lagi di episode Bicara Tani yang ke-245. Di sini saya akan menemani Sahabat Mutiara selama beberapa waktu ke depan. Sebelum kita bincang-bincang hari ini, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan nyalakan notifikasi channel MPK Mutiara TV supaya nggak ketinggalan update ke depannya. Sahabat Mutiara juga bisa cek akun medsos kami lainnya yang ada di description box di bawah. Nah, kali ini, akan seru banget karena kita, mau ngobrol bareng Gen Z nih yang dikenal dengan kreativitas tinggi dan, keberaniannya mencoba hal baru. Ya, kita akan undang Mas Iqbal dengan segudang pengalaman dan, prestasinya hingga bisa membuktikan bahwa bertani itu bisa dilakukan dengan cara modern dan menguntungkan. Oke, langsung saja kita undang narasumber hari ini. Halo Mas Iqbal. Halo Mbak Rizkina, aku panggilnya siapa nih Teteh, Mbak atau siapa? Lia manggilnya. Oh ya, Oke, Mbak Lia gitu ya, atau Teh Lia. ya. Gimana Mas kabarnya? Alhamdulillah sehat Mbak. Gimana Mbak, sehat juga Alhamdulillah. Mbak ya? Alhamdulillah sehat. Sebelum kita mulai Mas, boleh perkenalan diri dulu ya Mas, supaya para penonton nih sahabat mutiaranya pada kenal juga nih narasumbernya siapa. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Selamat sore teman-teman Sobat Mutiara panggilnya Mbak ya. Yes. Ya, izin memperkenalkan diri. Saya nama Iqbal Habibi. Saya biasa memperkenalkan diri sebagai petani muda Sukabumi. Kalau mendengar kata petani muda Sukabumi kan ada tiga kata tuh. Ada petani, ada muda, ada Sukabumi. Di mana Ya. petani menunjukkan saya sebagai seorang petani atau berprofesi sebagai petani. Dan saya bangga menjadi petani gitu. Dan yang kedua adalah kata muda. Nah, kalau bicara muda, itu menunjukkan usia saya dengan tema ini Genji jelas dong, anak muda Mm-mm. gitu, Genji bertani gitu. Sekalipun Genjinya Genji transisi gitu kan, yang penting kan masuk kriteria Genji gitu. Iya. Itu. Dan anak muda itu pasti bangga dengan pertanian. Dan terakhir Sukabumi menunjukkan dari mana saya berasal. Jadi dimanapun saya bicara dengan siapapun saya mengatakan bahwa saya adalah seorang petani muda Sukabumi. Itu Mbak Lia gitu. Oke. Oke, salam kenal ya Mas. Siap. Iya. Nah, berarti sekarang kesibukannya apa nih Mas? Saat ini memang usaha di pertanian jelas ya karena petani Mm-mm. gitu. Kita Ya. usaha mulai dari budidaya sampai alhamdulillah sekarang lagi coba belajar pemasaran Mbak gitu. Oh iya, oke. Nah, boleh tahu nggak Mas gimana nih awalnya bisa terjun bertani? Kalau kalau boleh tahu ini backgroundnya pertanian atau dari bidang lain Mas? Oke, cerita Mbak ya latar belakang Mm-mm. kenapa saya kemudian menjadi seorang petani gitu. Memang pertama saya adalah seorang anak yang lahir, tumbuh dari keluarga petani, kemudian juga Mm-mm. besar dari berkembang di daerah yang mayoritasnya adalah pertanian. Mm-mm. Jadi sudah sewajarnya saya kembali ke desa menjadi petani gitu. Mm-mm. Oh, jadi memang backgroundnya pertanian, keluarga Betul. bertani, semuanya bertani gitu ya lingkungannya. Betul, Mbak. Jadi memang Oh. sangat mendukung. Kemudian juga Allah mengizinkan saya sempat kuliah itu dulu di Universitas Juanda di Bogor di Ciawi. Mm-mm. Kebetulan jurusan agribisnis. Jadi memang secara ini linear lah apa yang Oh, terjadi dalam kehidupan dengan pendidikan linear. oke. Jadi memang nyambung ya kuliahnya dan memang cita-citanya mau jadi petani atau gimana Mas? Sebetulnya kalau cita-cita waktu SD mas saya pengen jadi tentara Mbak. Oh iya. Itu. Tapi Terus, sekarang tentara kan ngurus pertanian juga Mbak gitu. Jadi oh ya, iya. menjaga Oh, ketahanan pangan gitu. oke. Tapi memang karena background keluarga juga ini ya agak mempermudah atau gimana, Mas? eh Jujur li gitu kalau kata Genjo jujur li gitu. Iya, jujur Li. Jujur li basically gitu. Memang saya itu kalau mengenal pertanian emang sejak kecil Mbak ya. Cuman emang toh terjadi pertanian adalah ketika saya kuliah. Jadi Mm, ceritanya adalah saat saya kuliah semester akhir itu kebetulan waktu itu saya penelitian di tanaman hias di mm. daerah Bogor. Nah, Oh, momentumnya adalah terjadi COVID-19 Mbak. ya. Saat COVID-19 kan otomatis seluruh kegiatan kampus berhenti lockdown dalam artian gitu. Ya. Nah, saat itu saya nggak pulang ke Sukabumi juga enggak, saya tinggal di Bogor. Yang kemudian saya sudah sering berhubungan dengan teman-teman para petani tanaman hias di Ciapus. Saat itu ada Mm, daerah namanya Taman Sari di Ciapus Bogor. mm, Nah, saya tuh tinggal di sana, ternyata ada peluang. Peluang di mana cuan
tanpa modal. Modalnya adalah kemampuan, keinginan. Iya. Karena kan waktu ketika COVID itu orang-orang semua stay di rumah, akhirnya beralih Mm, mengurus tanaman hias, ngurus apa ikan hias. mm, Yang ngetrennya adalah kebutuhan-kebutuhan yang bukan pokok menjadi kebutuhan yang pokok karena gabut mm, gitu di rumah. Iya. Saat itu saya iseng-iseng saya posting di Instagram, saya posting di Facebook. Waktu itu belum ramai TikTok, kayak Instagram dan Iya. Facebook lah. Posting Mm, beberapa tanaman, ternyata banyak yang respon, ada yang beli dan sebagainya, gitulah. Ternyata ini cuan gitu Mbak. mm, Jadi modal saya adalah modal foto produknya petani, mm. kemudian ada yang beli, yang ngirimnya petani, yang packingnya petani, yang rawatnya petani, saya cuma jual aja gitu. Dulu itu bisnis pertanian pertama yang saya jalankan adalah trading tanaman hias Mbak gitu. Namun kan ternyata bisnis tanaman hias itu sebuah bisnis yang memang bukan kebutuhan pokok ya, jadi ada musimannya. Iya. Kecuali emang dia petani itu yang udah paham bagaimana siklus jenis-jenisnya gitu loh. Mm, Kalau nggak paham kan kita ngetren doang. Ini saya sempet naik kemudian jatuh di tanaman hias. Ceritanya 2020 saya lulus kuliah Mbak selesai. mm, Nah, saya kembali ke desa lah ke Sukabumi dari mm, Bogor. Pulang ke Sukabumi itu ketika memutuskan menjadi seorang petani ternyata tidak seindah yang kita bayangkan. mm, Jauh sebelum orang tahu Iqbal Habibie sebagai seorang petani muda Sukabumi, orang taunya mm, ya kalau kuliah di luar, pulang tuh harus jadi orang yang memang bisa kerjanya di kantoran dan sebagainya. mm, Apalagi saya saat itu adalah satu-satunya anak yang kemudian dapat kuliah dan menjadi sarjana. Oh Bahkan sampai hari iya. ini di RT saya, di kampung saya khususnya, belum ada sarjana lain selain saya. Itu Mm, menjadi beban tersendiri ketika ada orang, ah belum kerja, mm, kerja dan sebagainya. mm. Saya masih ingat suatu momen di mana saya dari rumah berangkat ke Iya. kebun, di tengah perjalanan ketemu ibu-ibu. Saya masih Mm, ingat sampai sekarang. Dia bertanya dengan nada sedikit sinis ibu-ibu gitulah mm, biasa. Ah Iqbal nanti ke kantor gitu mm, dengan nada mm, nyindirnya. Itu saat itu menjadi suatu hal yang memang menjadi apa ya motivasi juga tantangan bagi saya. Kumaha carana bertani itu menguntungkan, kumaha carana saya bisa berhasil di pertanian. Saat itu ada orang bertanya, "Ah, Iqbal ke kantor." Beberapa tahun kemudian saya buktikan saya bangun kantor di tengah kebun, Mbak. Jadi dari rumah saya beneran kantor. Saya punya Masya Allah. staf, saya punya Mm, admin, ada ruang kantornya gitu. Itu saya buktikan. Ternyata apa namanya itu hal cacian atau misalkan tadi kayak sindiran itu menjadi motivasi bagi saya gitu. oh iya iya. Apalagi karena satu-satunya sarjana ya di keluarga dan lingkungan Betul. sekitar lagi ya. Iya Heeh. benar-benar. Alhamdulillah bisa jadi motivasi. Alhamdulillah, Mbak. Iya. Nah, ini berarti mulai pure sendiri terjun bertani itu tahun berapa, Mas? Saat lulus kuliah itu ya? Betul. Jadi memang saya tuh 2019 pun sudah mulai, Mm, tapi memang di lahan yang sedikit. Kemudian 20 lulus, saya mencoba menggarap lahan yang memang kalau dulu kan ngebantu bapak saya, ya. kalau akhirnya saya ngurus memang lahan garapan sendiri gitu, Mbak. Oh. Nah, kemudian qadarullah mungkin sudah jalannya 2021, bapak saya sakit. Mm, Sakit cukup parah, yang kemudian memang beliau tidak bisa ke kebun mm, karena kondisi lain hal selama 6 bulan hanya bisa rebahan di atas kasur, otomatis pekerjaan kebun semua saya yang handle. Bagaimana mm, manage yang kerja, bagaimana memastikan kegiatan di kebun itu semua saya manage. mm, Nah di situ saya mulai benar-benar fokus untuk memang di pertanian waktu itu. Jadi mm, bisa dikatakan 2021 memang full di kebun gitu, benar-benar bukan cuma bantuin doang, tapi memang full di kebun gitu karena mm, ya bapak saya udah hanya rebahan di rumah nggak bisa ngapa-ngapain kan otomatis saya harus ambil alih gitu loh. mm. Oh iya, iya. Terus ini mulai bertaninya terjun tadi full di 2020, 2021 itu eh, Ya. komoditasnya apa nih, Mas? Hortikultura atau Eh, apa? memang dari awal saya fokus di hortikultura Mbak ya. Mm, Memang daerah kita mayoritas hortikultura. Cuman mm, saat itu saya tuh selalu berpikir bahwa apa yang akan kita tanam itu ada pasarnya. Jadi ya, saya tuh tanaman yang pertama saya tanam adalah tanaman paria Mbak, tanaman pare. Kalau kata orang Sunda pare. paria gitu. Ya. Ya, kenapa saya tanam itu? Saya tuh kan ngelihat ketika saya kuliah, ketika saya muda, ketika saya sekolah di rumah, ada momen di mana bapak saya itu susah penjual barang, Mm, produksi dan sebagainya. Saya akhirnya berpikir gimana caranya kita bisa panen tapi dengan mm, kepastian pasar. mm, Akhirnya
saat itu saya berangkat ke pasar Pasundan Sukabumi. Saya Mm-mm. bertemu salah satu lapak, ngobrol dengan mereka. Nah, di mana ternyata dari obrolan itu muncul, Kang, kalau rek diajar ngebon mah, iya we tah bari. Kang, ini aja nih tanamannya pasarnya pasti, Mm-mm. numelaknya jarang, ya tanamnya jarang. Direkomendasikanlah tanaman pare itu, Mbak. Saya tanam Mm-mm. tanaman pare saat itu di lahan yang hanya sekitar 1000 meter persegi lah. Mm-mm. Punya orang tua saya memulai saat itu 2020-an lah, Mm-mm. sebelum memang full. Eh, nah, saya mastiin ke orang itu, Kang pasarnya kumaha, aman, hargana, asal daek dipastikan, misalkan panen 3 hari sekali, sesuai kebutuhan, Kang panen banyak kan, Kang panen kurangin. Itu ngepastian pasar. Saya coba pastikan bahwa apa yang saya tanam ternyata pasarnya aman. Dan alhamdulillah itu berjalan, Mbak. Sampai Mm-mm. kemudian saya menyasar ke pasar-pasar yang lain gitu. Mulai dari jadi saya berangkat dari kebutuhan pasar, Mbak. Mm-mm. Oh iya, iya. Jadi sampai saat ini pun masih di hortikultura ya Mas? Betul, betul, betul. Oh ya. Apa aja Mas ininya tanamannya? Kalau saat ini memang yang kita budidayakan Mm. kebanyakan memang varietas cabai. Ada cabai Oh. rawit, ada cabai keriting, kemudian juga ada tomat, ada Mm-mm. buncis, kacang-kacangannya, kacang buncis, kacang panjang, kemudian Mm-mm. ada timun, ada terong ungu, jagung manis, dan saat ini kita ada edamame, sama juga ada baby kenya gitu mungkin. Atau sayuran Oh, daunnya kita ada kol, sawi putih nih. oke. Ini ini ya konvensional ya? Konvensional. Nah, sekarang kita lagi belajar mencoba geser ke greenhouse ya, mencoba belajar tanaman paprika, tapi kita baru berjalan ya bulan ini lah, Mm. baru tanam sekitar 5 HST gitu sekarang. Oh ya, jadi konvensional tapi sekarang mau belajar-belajar supaya bisa memperluas juga Betul. ya. Oke. Tadi itu paprika ya? Betul, Mbak. Paprika ya, oke. Nah, proses belajar ke greenhouse ini gimana, Mas? Eh, jadi pertama kan sebetulnya kalau mengenal yang namanya smart farming atau Mm. pertanian cerdas ya kita sudah Ya. memulai. Kan kalau bicara pertanian cerdas itu bagi saya bukan hanya bicara greenhouse, bukan Mm. hanya bicara teknologi, tapi dari smartphone pun ini sebuah teknologi yang kita pikir sebuah apa ya, transisi teknologi. Apalagi untuk Mm. kita kaum-kaum Genji yang baru mulai pertanian. Contohnya apa? Banyak aplikasi yang bisa ngedeteksi hama penyakit. Bener nggak Mbak Mm. gitu? Ya. Contoh, misal aplikasi yang bisa ngukur kebutuhan tanaman atau kalau pupuk kayak petani cerdas nih punya pupuk Merauke gitu kan itu Mm. juga salah satu hal yang memang teknologi bagi saya gitu. Karena Mm. nggak karena kadangkala ketika anak muda diskusi dengan orang tua itu nggak nyambung. Orang tua maksudnya Mm. ini, anak muda ini, akhirnya orang tua malah kesinggung jadi marah gitu. Mm. Akhirnya kita belajar dari teknologi gitu, bahan bacaan dari booklet, e-book atau misalkan dari aplikasi. Sekarang kan banyak aplikasi yang kayak tadi kayak punya petani cerdas, kemudian juga kayak yang deteksi hama penyakit kayak gitu. Mm. Kemudian sebetulnya saya pernah menggunakan teknologi smart farming itu saat itu adalah yang sampai hari ini saya masih pakai hanya sensor tanah portable yang memang Mm. yang dimiliki oleh Dinas Pertanian yang biasa kita pinjem kayak untuk Mm. ngecek unsur pH, unsur apa Mm. NPK dan sebagainya, unsur hara tanah lah. Untuk kemudian itu rekomendasi pembukaan lahan. Itu ada biasanya di beberapa kantor penyuluh. Kebetulan di kami ada karena kita kolaborasi dengan penyuluh. Nah, Mm. kemudian kenapa akhirnya kita bergeser ke greenhouse atau yang notabene adalah hidroponik? Pertama, kita udah ada pasarnya, Mbak. No. Jadi saya tuh orang yang nggak berani tanam kalau pasarnya belum pasti. Mm. Ini ada yang minta paprika, kuantitinya pasti, ada Mm. kontrak tertulisnya, oke, kita mainkan gitu. Jadi saya nggak mau belajar dari teman-teman banyak di komoditi lain, Mm. mereka itu tanam dengan FOMO gitu kan. Kalau anak sekarang Mm. FOMO ya, wah lagi Iya. ramai kayak kemarin, sledi hidroponik mahal, sekarang pada panen. Pas mau panen, aduh banjir dan sebagainya gitu kan. Mm. Kalau barang hidroponik dibayar dengan harga konvensional kan sangat sayang sekali gitu. Iya. Karena kan operasinya sangat tinggi gitu. Mm. Nah, ini kalau saya belajar gimana caranya pasar dulu nih kita gitu. Mm. Pastikan dulu pasarnya baru kita mulai di penanaman gitu, Mbak. Oh iya. Tapi kan ini berarti Masnya mencari pasar dulu baru menanam. Apakah memang sudah tahu hasilnya seperti apa atau gimana, Mas? Oh, jadi jelas kalau Mm. kita riset dulu lah, belajar dulu lah, pastiin dulu Iya. nih. Misalkan kayak kemarin paprika. Mm. Oke, ada yang minta paprika kita beberapa kali pertemuan nih sama bayar kita sekali dua kali cocok dari mulai paritasnya. Kemudian mereka ngecek ketinggian di kita, layak nggak nih tanam Mm. paprika di sini? Bagus gak Mm. nih? Pars apa yang cocok? Kemudian kita belajar
ke para petani yang sudah berhasil, yang sudah berjalan. Untuk apa? Oh, Mengetahui misal kendalanya apa aja, tantangannya apa mm, aja, biar resiko-resiko itu apa mengurangi resiko-resiko itu. Kita belajar inilah manajemen resiko sedikit-sedikit, Mbak. mm. Gitu. Oh, iya, iya, iya. Jadi yang pertama pasarnya dicari, terus dilihat juga dari petani-petani yang memang sudah ahlinya ya. Tuh, sudah berjalan. Oke, oke. Nah, kalau Izin, perbedaannya izin, yang sebentar. oh, boleh, Saya boleh, minum Mas. dulu. Nah, ayo Mbak. Lanjut Oke. Mbak. Maafkan. Ya, Jadi aman, Mas. sedikit batuk Eh, ini teh. mau nanya, kalau bedanya yang konvensional sama sekarang kan udah mencoba hidroponik, bedanya tuh apa nih dari perawatan, dari hasil? Eh, kalau saat ini yang kami rasakan, Mbak ya, kalau bicara hasil, karena kan kita belum panen ya, Iya. baru cerita-cerita orang aja. Gitu. Mm, Kalau yang kami rasakan pertama, kalau hidroponik adalah tanaman kan lebih ternaungi oleh greenhouse ya. ya. Jadi kita eh sedikit mengurangi risiko misalnya kayak musim hujan gitu. Mm, Karena kan kalau musim hujan kita nggak bisa nyemprot. Kalau di hidroponik mungkin di greenhouse kayak interval penyemprotan juga mungkin kalau di kebun kan konvensional misal hari ini nyemprot tiba-tiba sorenya hujan mm, otomatis kadang-kadang pagi atau lusannya semprot lagi. Kalau mm, misalkan di greenhouse itu lebih interval penyemprotan lebih lebih jarang lah kemudian lebih mm, terjadwal. mm, Itu mungkin kalau dari awalnya 5 sampai 7 hari sekali bisa berubah ke 10 hari sampai 14 hari sekali. Artinya kan mengurangi tenaga kerja ini adalah tenaga kerja penyemprotan. Kemudian mengurangi penggunaan pestisida seperti itu, Mbak. Kemudian karena kita juga full ya lantainya itu pakai plastik musa kayak gitu, jadi mm, mengurangi tumbuhnya gulma. Maka kadang-kadang ada kegiatan di mana ibu-ibu mm, tuh penyiangan gulma atau enggak mm, penyemprotan herbisida yang kemudian itu kan memerlukan tenaga kerja, membutuhkan biaya dan sebagainya. Tapi saya lihat di hidroponik emang ini mengurangi gitu Mbak. mm. Sekalipun emang capital cost-nya lumayan besar di awal, tapi kan ini akan berdampak pada teori berapa tahun ini dipakai ininya lama bangunannya, berapa tahun Mm, ini lama alatnya. Jadi artinya kalau kita konversi terhadap musim tanam, kayaknya mm. juga lebih murah gitu. Oh, lebih murah ya. Selain dari tenaga kerjanya, dari modal juga lebih Tuh. hemat ya. Mm-mm. Hanya saja di capital cost pertama mungkin yang cenderung bengkak. Misal kalau 1 hektar Mm, buka lahan 60 juta itu bukan 1 hektar open field, buka lahannya aja kalau di greenhouse mungkin 60 juta misal hanya cukup 2 greenhouse dengan luas lahan yang nggak begitu luas gitu mungkin. Tapi kan oh, ini akan berguna untuk 5 tahun ketika misal 60 juta itu bisa dibangun 3 greenhouse dengan ukuran 200 kan 600 berarti kan dibagi mm. misalkan 5 tahun berapa juta jatuhnya per musim tanam gitu itu lebih murah Oh, mungkin Bang. oh ya. Jadi PR-nya memang modal di awalnya ya, Mas, kalau untuk greenhouse. Betul. Iya, iya. Oke. Nah, kalau dari sepengalaman Mas nih dari awal sampai sekarang, Mas ada pernah pengalaman kayak gagal panen kah atau pengalaman yang terasa aduh berat nih? Apa ya kalau menjadi petani emang ya usaha apapun kayaknya Mm, kalau nggak ada tantangan tuh nggak menarik mbak ya nggak asik mm, gitu. Ibarat sayur tanpa garam gitu kan gak ada rasanya gitu. Pertama kalau di budidaya memang tantangan yang paling besar adalah di mana ya kalau saya sih mengatakan bukan gagal panen tapi mungkin penurunan produksi atau enggak misal target tidak tercapai atau hama penyakit yang menggila gitu. Kenapa saya katakan tidak ada gagal panen karena tetap dipanen cuman penghasilannya mungkin menurun gitu. Kalau targetnya dapat 10 ton, dapat 1 ton kan berarti kan target panennya nggak tercapai gitu. mm, Ya kerugian yang terjadi gitu. Kalau nggak mm, panen kan artinya tidak terpanen sama sekali, gitu. mm, Mati dari awal misal. Nah, memang tadi pertama jelas kayak target produksi tidak tercapai, hama penyakit yang menggila, kemudian juga tumbuh tanaman yang tidak baik, kadang juga bikin kita pusing gitu kan. Aduh, tanaman sudah kita rawat, ternyata tumbuhnya tidak maksimal dan sebagainya. Gitu. Atau misalkan harga yang memang lagi di bawah gitu. Kadang kan kalau kita bicaranya dengan pasca panen penjualan harga gitu. Harga kadang-kadang lagi di bawah juga bikin pusing juga Mbak kayak gitu. mm. Tapi hal itu memang justru kadang-kadang menjadi pembelajaran buat kita gitu yang kemudian ketika barangnya nggak bagus, pertaniannya nggak baik, berarti ada yang perlu perbaiki bagaimana manajemen kebunnya, bagaimana GAP-nya kita perbaiki gitu Mbak.
Oh iya, jadi itu berapa tantangan-tantangan yang selama ini dirasakan ya, Mas? Iya. Kalau misalnya dari risiko cuaca gimana, Mas, di sana? Kalau cuaca sekarang kan tidak tentu ya, kayak sekarang bulan Mm-mm. Agustus kok hujan terus gitu. Iya, Biasanya kan Agustus tuh kemarau gitu, sekarang iya. Agustus kok musim hujan gitu. Jadi saya tuh ngelihat bahwa memang kita itu perlu memang pergeseran metode bertani gitu. Kayak tadi misalnya bergeser ke greenhouse itu karena memang cuaca hari ini kita tidak bisa memprediksi gitu. Mm-mm. Kalau lagi musim hujan ekstrim kan lumayan berdampak juga terhadap tanaman, bisa terdampak lagi fusarium kan dan sebagainya gitu. Kemudian juga ketika musim kemarau terik juga repot juga gitu karena butuh kebutuhan air juga akan sangat perlukan, sedangkan tidak semua kebun kan memiliki sumber air yang pasti gitu. Ada kala kebun yang memang kebun tak ada hujan kayak gitu, Mbak. Oh iya, iya. Kalau dari perawatannya gimana, nih, Mas? Kan Mas tanam beberapa macam tanaman nih hortikultura. Dari perawatannya, pemupukannya itu apakah berbeda-beda atau ya eh, relatif sama nih? Kalau pemupukan sih saya alhamdulillah sampai saat ini didampingi sama teman-teman ininya, petugas dari Merauke nih, alhamdulillah ada Kang Mm-mm. Heru Alsawumi hari ini. Mereka selalu ini ngasih tips-tips untuk kayak pupuk dasar, pupuk Mm-mm. vegetatif, pakai apa aja, generatif, pakai apa aja, sehingga kemudian kita bisa maksimalkan Mbak gitu di pemupukan. Kemudian juga setiap tanaman kan beda-beda ya. Bahkan kita sering dikasih kayak e-book atau enggak kayak brosurnya untuk bahan bacaan kami Mm-mm. para petani, Iya. nambah ilmu lah. Kayak pupuk kalau tanam terong, pupuknya tuh Mm-mm. ini aja. Kalau tanam cabai ini aja gitu. Alhamdulillah itu emang buat kita anak-anak muda sangat bermanfaat karena literasi kami juga harus ditingkatkan sehingga di kebun kita bisa maksimalkan gitu Pak. Mm. Oh iya, iya. Jadi mayoritas mungkin dari awalnya pemupukan itu relatif sama ya, Mas. Paling Betul, hanya berbeda saja di. mungkin fase-fase tertentu lah, kayak Mm-mm. penanganan penyakit dan sebagainya gitu, Pak. Kecuali Oh. misalkan kayak sayuran daun dan buah, Mm-mm. sayuran buah dan sayuran daun mungkin berbeda. Kayak kan perawatan di sawi putih, di kol dengan cabai kan berbeda gitu. Karena kan kalau cabai kita fokus ke buah gitu kan, sebagainya gitu, buat buahnya lebat, buahnya keras, dan sebagainya gitu. Oh iya. Terus kalau di lahan Mas ini terpisah-pisah kah atau ya di satu lahan yang sama nih, berbagai macam tadi tanamannya? Kalau di lahan saya memang kebetulan lahan kami juga terpisah-pisah Mbak ya. Mm-mm. Ada memang yang satu hamparan. Kalau lahan saya itu sampai hari ini ada 4 blok Mbak ya. Ada 4 blok titik lahan yang memang Mm-mm. lahannya ini terpisah-pisah gitu. Kita nggak nyatu. Jadi misalkan blok satu tanam cabai, blok Mm-mm. 2 tanam timun, blok 3 tanam kacang-kacangan gitu Mbak. Oh iya, jadi memang terpisah-pisah ya untuk tanaman-tanamannya. Gitu. Totalnya berapa Mas ini luas lahannya? Kalau lahan garapan saya secara pribadi hari ini Mm. ada di sekitar 2,7 hektar Mbak. Mm-mm. Cuman kalau dengan teman-teman sekitar yang lain lumayan cukup lumayan luas juga Mbak. Eh di blok kami itu ada luas lahan sekitar berapa ya? Ada kalau nggak salah total tuh ada hampir 30 lebih hektar lebih Mbak. Satu satu blok Oh, gitu. 30 hektar. Wah, luas banget ya Mas. Nah, kalau yang saya cuma 2,7 Mbak. Oh iya, iya. Oke. Nah kalau penjualan kemana Mas biasanya? Nah, kalau penjualan alhamdulillah kita Mbak sudah nyasar ke beberapa pasar ya tadi. Ya. Kita mulai masuk dari pasar apa namanya itu pasar tradisional. Alhamdulillah kita Mm-mm. masuk kayak misal kalau Sukabumi ada pasar Pasundan, kalau yang ke Tanah Tinggi ke Tangerang Tanah Tinggi, yang ke nasionalnya Mm-mm. mungkin ke Jakarta gitu. Mm-mm. Kemudian kita juga masuk ke online grocery Mbak. Kalau anak muda kan kita harus bersahabat dengan teknologi gitu. Kayak Mm-mm. Segari yang aplikasi kayak semacam Shopee dan sebagainya. Iya. Kita kerjasama dengan Segari, dia Mm-mm. e-commerce online grocery, nyuplai ke Segari. Kemudian kita ada swalayan, kita supply ke Lotemat Mbak. Alhamdulillah Lotemat sejabodetabek Banten 14 store kita supply mulai dari Bogor sampai Serang sampai ke Cikarang kita supply. Kemudian kita supply ke luka lo apa Kula Kula Swalayan, itu kayak Mm-mm. Alfamart tapi fokus sembako sayuran kayak gitu. Itu ada Mm-mm. di Jakarta, ada beberapa toko. Kemudian kita masuk ke Real Press Mbak. Real Press Mm-mm. itu salah satu suppliernya Foodhall, Home Press, kemudian Top Press. Nah kita masuk ke Real Press. Sama kita beberapa Horeca. Alhamdulillah hari ini kita ke Pizza Hut juga udah penjajakan untuk kerjasama. Hari ini juga ada beberapa resto yang lagi eh, kerjasama sama kita gitu Pak.
Oh ya, jadi penjualannya memang tersebar ke banyak tempat nih ya, Mas. Betul. Iya, iya. Tapi kalau misalnya dari kerja sama gitu berarti harus memenuhi permintaan mereka-mereka dong ya? Betul. Jadi kan memang Mm-mm. mereka itu ada item-item tertentu yang memang wajib kita penuhi. Mm-mm. Kayak lote itu kita pemenuhan ke lote hanya cabai rawit merah, cabai keriting merah, dan tomat besar. Ya. Item misalnya kayak misalkan buncis, terong, sebagainya itu hanya item support, item tambahan. Tapi Mm. item-item lain itu adalah item-item utama yang tadi itu. Terus kemudian ke Segari kita ada kontrak di 8 item, mulai jagung manis, terang ungu, baby corn, timun lalap, gitu, kacang panjang, buncis, baby kenya, sama sekarang kita lagi penjajakan di edamame, Mbak. Sama cabai-cabian juga masuk. Hmm. Kalau misalnya kerja sama kayak gitu berarti udah ada jumlahnya sekian dengan harga sekian ya dari awal. Jadi memang ada beberapa skema, Mbak. Contoh nih, misal contoh yang Mm-mm. online grocery yang Segari yang saya jalankan. Kalau Segari itu ada namanya kontrak sama forecast mingguan. Kontrak mingguan itu kontrak harga, misalkan terhitung mulai hari Minggu ini sampai hari Sabtu depan, harga buncis misalkan di 12.000 per kilo, misalkan. Mm-mm. Itu berlaku 1 minggu. Di mana misalkan di tengah perjalanan harganya naik atau turun, itu adalah risiko bersama. Ketika naik ya risiko Mm-mm. kita, ketika turunnya risiko mereka, keuntungan kita gitu. Tapi Mm-mm. sampai hari ini batas tinggi mereka juga dan batas rendahnya masih masih ya di atas harga kebun kita. Jadi sama-sama menguntungkan lah gitu. Kemudian ada progres quantity. Kalau berquantity misalkan Kang, kira-kira minggu ini buncis PD akan supply berapa kilo per hari, kita laporkan. Jadi untuk dibuatkan PO mingguan. Jadi dalam seminggu itu kita dapat forecast mingguan yang pasti gitu. Nah, kalau lotemat itu kontraknya adalah kontrak nominal, Mbak. Mm-mm. 1 tahun misalnya 1 miliar. Itu harus tercapai sama kita gitu. Jadi kontraknya nominal. Nah, keuntungannya ketika harga lagi tinggi, gampang memenuhinya. Misalkan cabai lagi 70.000 gitu kan, kirim cabai berapa kintal juga udah Mm-mm. kelihatan angkanya. Tapi kalau lagi harga 20.000 kan lumayan gitu. Mm-mm. Harus naikin quantity gitu. Nah, kalau lote harganya berubah setiap hari. Setiap kita mau kirim, misal Mm-mm. kirim kayak tadi malam kita kirim, paginya itu udah, misalnya kirim hari ini. Malam tadi itu ada estimasi harga sama estimasi quantity. Pagi jam 11-an baru mulai keluar angka kepastian, tapi tidak pernah meleset dari estimasi gitu, Pak. Oh, Kalau iya. kayak tadi yang Pula Swalayan dan Real Price sama semingguan berubahnya. Kecuali kalau yang Horeca itu tiap hari berubah. Kuantitinya, harganya berubah tiap hari. Oh, iya, iya, iya. Oke, oke. Nah, awalnya bisa menjalin kerja sama dengan restoran dan e-commerce tuh gimana nih Mas caranya? Supaya yang lain eh juga nih, para pemula, Gen Z lainnya juga pada ngerti nih step by stepnya. kalau saya ya, pertama dulu itu memang orang yang seneng apa ya, nyari tantangan gitu loh. Kalau anak muda Ya. kan harus dapat tantangan tuh harus semangat gitu. Ya. Jangan diam di zona nyaman gitu kan. Ah, saya tuh sering email kayak ke dulu tuh zaman edit pam tadi saya email gitu sampai mereka respon. Kalau nggak direspon kayak Segari itu nggak direspon, saya cari tahu siapa ownernya, Mbak. Itu hal yang paling gila saya lakuin. Ternyata Mm-mm. ada namanya Pak Paran gitu, namanya tuh Pak Paran. Saya kontak beliau, DM beliau, saya kenalin diri saya siapa, Mm-mm. asalnya dari mana, saya jelasin hingga akhirnya dia respon. Respon Kemudian di timnya DM nih datang. Mas. Di DM datang Mm-mm. timnya ke kebun kita, Kang. Saya dapat arahan dari pimpinan untuk ketemu Akang. Oke, Kang, jadi supplier. Jadi kan supplier waktu itu 2021 lah, saya masih ingat pertama kali kirim ke Segari. Padahal kita belum paham bagaimana skema. Kan itu jatuhnya adalah barang-barang grade A ya, barang-barang yang bagus. Pertama kali kirim tuh malah rugi, saya kirim sawi pakcoy ya. Kirim 1 ton, di reject 4 kintal gitu kan. Pusing Mm-mm. kepala waktu itu. Nggak paham juga. Tapi berjalan waktu, alhamdulillah semua paham gitu. Oke. Kalau Jadi, kayak kalau temat itu mm-mm. penawaran kan, kalau teman-teman ngelihat di web bisa kayak Sprindo atau teman tuh ada di web tuh misalkan kayak pengajuan atau kontak kami atau apa itu bisa dikontak sebagainya emang. Tapi kalau saya bisa masuk karena kebetulan apa ya, kebetulan itu sebelumnya saya tuh pernah nyuplai ke buyer lain, tapi dengan format yang sama mirip-mirip Lotemat. Sehingga kemudian ketika kita penjajakan ke Lotemat via apa ya, via waktu itu kontak via webnya, itu ada respon. Alhamdulillah 2025 kemarin Januari awal tahun lah.
Bali Januari, Hmm. di rootnya langsung datang ke kebun kita ngeliat langsung kapasitas Oh. kebunnya. Jadi emang kita diprioritaskan untuk supply airnya gitu. Jadi gini, kalau kita menyasar ke modern market ataupun ke online grocery kayak gitu, barangnya apa aja pasti kan. Kemudian kita harus pede ada barangnya karena kan mereka harus sustain ya. Jangan sampai hari ini kirim besoknya enggak gitu. Minggu Hmm. ini kirim minggu depan enggak. Makanya mereka selalu visit. Pas visit itu kita buktiin ini lahan kita, ini petani kita, kemudian potensi panennya seperti apa, ada apa aja, dilihatin ke mereka. Mereka yang lihat Hmm. langsung. Karena kalau kita full trading semua, itu akan capek, Mbak. Capek banget lah akhirnya gitu. Hmm. Tapi kalau maksimalkan dari lingkungan yang ada, ya minimal kita nggak keteteran gitu. Oh ya, jadi memang awal-awal kita yang mencari dulu ya, baru nanti Betul. mereka lama-lama yang datang. Mm-mm. Kalau udah tahu mah mereka tahu sendiri kok. Apalagi kan Oh. dengan teknologi kan di medsos gitu. Hmm. Orang kalau ngecek nih, petani muda Sukabumi, ntar muncul kan Instagram nama saya gitu langsung. Itu Oh, kan bagian dari apa ya, bagian dari marketing atau positioning yang kita tawarkan gitu di media. iya, brandingnya ya Mas. Brandingnya. Iya, iya, oke. Nah, kalau misalnya ini untuk pemenuhan pasar nih Mas, untuk dari yang tadi kerjasama, berarti Mas kerjasama dengan petani-petani lain ya? Betul, betul. Oh, iya. Itu gimana Mas? Apakah kemitraan atau ya gimana? Kebetulan saya itu punya 3 lembaga, Mbak. Jadi ada tiga Mm-mm. lembaga. Pertama itu saya punya namanya CV. CV Mm-mm. Tamara Agro Farm ya. Sama CV Tamara Agro ini bergerak di bidang pemasaran pasca panen pertanian. Nah, Iya. kemudian kita punya P4S, P4S Tamara namanya. P4S ini berfokus untuk tadi menjadi tempat pelatihan. Kan P4S sekarang dari pusat pelatihan penyuluhan pertanian swadaya yang dimana berfokus untuk pendampingan petani, pelatihan-pelatihan masyarakat umum yang bidang pertanian atau misalkan mahasiswa siswa yang ingin PKL atau magang bisa di tempat kami karena kita punya P4S. Nah, kemudian kita juga sering bikin pelatihan dengan petani itu kayak bikin trikoderma atau perusahaan swasta yang ingin kerjasama dengan kita bikin pelatihan itu di P4S. Mm. Nah, terakhir kita punya namanya Koperasi Tani, Mbak. Koperasi Mm. Tani ini memang dulu dibentuk lahirnya oleh Menko Perekonomian. Sebelum dipecah sekarang kan jadi dua. Ada Mm. dulu waktu masih ada pertanian di sana. Menko Ekonomi dibentuklah Koperasi Tani dengan model closed loop system namanya, Mbak. Mm. Nah, di Koperasi Tani inilah ada petani anggota yang bergabung di sana yang berfokus pada produksi. Namanya adalah Koperasi Produsen Pertanian gitu. Jadi si petani ini tuh kita bina melalui P4S dengan pelatihan-pelatihan, kerjasama dengan penyuluhan ataupun pihak swasta yang kemudian berproduksi melalui namanya lembaga koperasi tani gitu, Mbak. Oh, iya. Terus itu udah ada berapa Mas nih mitranya? Ada sekitar 25 sampai 30 orang, Mbak, saat ini. 25 sampai 30. Oh, iya, iya. Terus sistem kerjasamanya gimana Mas yang diterapkan Nah, dengan kalau para sistem petani mitra? yang kita tawarkan adalah tadi pertama kita ketika saya menawarkan misalkan Pak tanam timun, Pak tanam kacang panjang. Mm. Nah, itu adalah berangkat dari kebutuhan si CP saya itu. Jadi Iya. apa yang kami berikan tawaran terhadap petani adalah dengan kepastian pasar yang juga dengan harga yang lebih tinggi, Mbak. Misalnya gini, kenapa kita tawarkan harga yang lebih tinggi? Karena kita ada spesifikasi barang ketika petani tahu ketika misal panen ala kadarnya jualnya barang abras harga tim itu cuma 2.000 rupiah, Mm. ketika di grading dimaksimalkan produksinya bisa ngejual ke saya misalkan di angka 4.000 rupiah, kan Mm. ada selisih dong 2.000 rupiah. 2000. Nah, itu membuat petani termotivasi yang dari awalnya yang penting bisa panen yang pentingnya Mm. panen, termotivasi gimana caranya petani bisa menghasilkan produk yang unggul yang bagus Mm. yang maksimal karena tak tahu akan mendapatkan harga yang lebih tinggi. Tuh, kemudian kadang saya selalu misal support 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 benih kah atau support sama tuh subprodi lainnya untuk para petani gitu, Pak. Oh, iya, iya. Terus yang mau ikut kemitraan ini tuh Mas yang cari atau petani-petaninya yang kayak mendaftarkan diri untuk ikut? Awalnya mas saya yang cari, Mm-mm. tapi saya berawal dari 5 orang waktu itu. Perlahan-lahan emang orang juga tertarik dan bergabung sendirinya. Memang tidak semua petani tertarik, ada juga yang enggak ya. Kita kan nggak maksa gitu kan. Ada Mm. juga emang yang tertarik sama kita. Oh, iya, iya. Terus menjaga hubungannya supaya terus percaya nih dengan para mitranya gimana Mas? Kan mungkin susah ya ini udah lumayan banyak 30 20 sampai 30 orang.
Itu pertama, yang jelas mah kita menjaga hubungan dengan baik ya. Ya, kayak Mm-mm. bisa main ke kebunnya, ngobrol dengan para petani, nanya kondisi kebun dan sebagainya. Kemudian juga ada kumpul rutin, misal 2 bulan sekali, 3 bulan sekali. Emang ini ketemu dengan mereka, ngobrol, diskusi tentang kendala-kendala yang di lapangan. Sehingga kan mereka juga trust terhadap kita dan karena sering berjumpa gitu. Oh iya, iya. Oke. Jaga Nah kalau udah, komunikasi sih intinya, Kak. oh harus rutin komunikasi ya, biar saling percaya. Iya. Nah kalau misalnya dari segi kualitas, Mas, biar kayak bisa selalu memenuhi standar resto dan e-commerce tadi gimana, Mas? Ya pertama pupuknya harus bagus. Mm. Harus yang Merauke dong, pupuknya harus bagus gitu. Harus pakai Oke. kasih Merauke gitu. Harus pakai karakter Boroni, harus pakai Mutiara Grower gitu. Biar apa? Biar kalau pakai grower buahnya pasti lebat, pasti Hmm. besar, pasti keras. Kalau cabai itu biasanya mengkilap mah kalau pakai Mutiara Grower itu gitu. Oh Jadi beda emang ya, Mas? Terasa beda perbedaannya kah? dong. Ada dong gitu. Kalau kayak pakai brownie itu si daya simpan ini tuh lebih lama gitu. Misalkan kalau pakai biasanya cabai rawit itu tahan 2-3 hari, kalau pakai brownie bisa lebih lama gitu, keras buahnya itu gitu, Mbak. Itu Oh. salah satunya gitu. Terus Mm-mm. kemudian juga di perawatan penyemprotan sebenarnya juga kita perlu eh, perlu benar gitu, perlu tepat. Nah, sebenarnya kan benar dan tepat itu suatu hal yang ini ya. Karena kadangkala petani itu nyarinya yang apa ya, yang murah kalau nggak yang mahal, tapi itu yang tepat sebetulnya mah. Kapan kita harus pakai golongan ini, Mm. kapan kita pakai bahan aktif ini gitu. Beda dengan misalnya hanya di pupuk. Kalau di pupuk kan kita maksimalkan dari awal, dari fase buka lahan mungkin pas vegetatif generatif gitu, Mbak. Oh iya iya oke. Nah kalau misalnya sekarang kan berarti bisnis Mas ini udah termasuk lumayan luas nih ya, udah kerjasama dengan restoran, e-commerce. Nah untuk mempertahankan kayak brandingnya supaya dikenal dengan baik tuh gimana Mas? Tadi itu Mbak ya, jelas kita Mm-mm. harus menjaga kualitas produk kita ke Iya. market kita, karena kan kita bersaing itu dengan banyak orang ya. Mm-mm. Kayak kayak saya kirim ke Lotte itu saingannya kan sama orang Bandung, sama orang Garut, sama orang Tasik gitu, dan banyak hal lah gitu. Mm-mm. Saya nyuplai ke Segar juga banyak. Padahal sekalipun emang secara personal mah dengan supplier lain juga hubungan baik, tapi kan secara bisnis kita bersaing sebetulnya, saling Iya. bergesekan. Pertama apa? Kita harus bisa jaga kualitas barang kita. Kemudian pemenuhan barang, Mbak. Namanya pemenuhan barang. Misal ada PO cabai rawit 200 kilo, nah maksimal kan harus terpenuhi. Jangan sampai PO-nya 200, malah dikirim 100. Itu akan berdampak di permintaan berikutnya, pasti akan dikurangin. Gitu. Atau misalkan bawa cabai 50 kilo, yang terima cuma 20 kilo, 30 kilonya rusak karena busuk dan sebagainya, itu juga bagian dari itu. Jadi kita perlu namanya ada kegiatan persiapannya, ada grading, ada sortasi, barulah kita packing. Packingnya itu bisa pakai keranjang, pengirimannya biar nggak rusak, atau misalkan di packaging berapa gram sesuai permintaan pasar. Nah itu, jadi jelas menjaga kualitas pasar. Kemudian hubungan dengan mitra pasar kita yang dijaga dengan baik gitu. Hubungannya misal ketika ada kendala nih, tahu nih kita tuh produknya lagi kurang baik, berkabarlah dengan mereka. Mas, Bu, Pak, gitu. Mohon maaf, bulan ini produk kita lagi menurun, kendalanya ini dijelasin ke mereka. Mereka akan paham daripada kita tidak berkabar, tiba-tiba barang kita nggak ada, itu lebih bahaya. Tapi kalau tahu, mereka akan nanya, Mas kira-kira aman naik kapan ya? Kira-kira bisa amannya kapan? Nah itu kan respon mereka baik gitu. Oh iya, yang Gitu penting Mbak. dikomunikasikan ya semuanya. Tuh. Oh iya. Berarti ini full dari packing juga Masnya nih. Ya, kita pokoknya kegiatan di Paskapain itu Mbak ya, Mm-mm. apa namanya itu, mulai dari grading, sortir gitu sampai ke packing. Packing itu mulai dari permintaan pasar kan, ada yang kayak cabai rawit per pack 100 gram, per Mm-mm. pack 200 gram, sampai 300 gram juga ada. Kayak timun kita jual yang kasih gari itu per pack, ada yang satu packnya itu dengan tipe lalap isi 5 sampai 6 biji per pack. Ada juga yang tipe besar isi 2 sampai 4 biji per pack, itu ada. Jadi kita menyesuaikan dengan permintaan mereka. Nah, itu pun diturunkan dengan petaninya sehingga mereka bisa menghasilkan mana timun lalap, mana timun besar. Bicara paritasnya, misalkan kalau mau timun lalap pakai paritasnya apa, kalau mau timun besar paritasnya apa, kayak gitu. Oh iya, jadi memang full sampai ke tangan sebenarnya tangan konsumen langsung dari Mas Betul, berarti ya itu. Oh betul. jadi Itu Segari itu Mbak. yang tadi e-commerce atau yang lainnya itu cuman sebagai perantaranya aja. Iya, memang jadi apa ya? Kan kita jualnya mah ke mereka ya. Jadi kan Mm-mm. kalau segari itu
sistem yang dulu saya tahu ya, kalau nggak salah, kalau nggak tahu kalau sistem sekarang. Kalau dulu itu, misal Mbak Lia ini pesen nih sore hari ini di Mm-mm. aplikasi Segari, pesen cabai misalkan lima berapa pack, timun dan banyak lain sebagainya lah. Inilah apa namanya itu masuk ke Segari sore itu dikonversi sama mereka. Total kebutuhan konsumen mereka dari berapa ribu orang itu berapa apa aja kebutuhannya dan berapa banyak. Sore hari itu di mereka input dirapikan dibagi ke supplier. Misal ke saya karena saya dapat 10 item unggulan yang tadi saya sebutin dari mulai jagung sampai cabai gitu. Dapat jagung misalkan 200 pack, timun 200 pack buat dikirim buat PO hari besok. Jadi masuk ke kami hari ini, Mbak pesan hari ini, masuk PO ke kita ke petani hari ini, supplier lah. Kita kerjakan besok pagi. Nah, kan besok pagi kita kerjain, kita kirim di sore hari ke gudangnya Segari. Hari berikutnya lagi, Segari distribusikan ke konsumennya. Itu skemanya, Mbak. Oh ya, jadi pemesanan hari ini dikirimnya esok hari gitu ya, Lusa dipersiapkan berarti dulu. lusa Oh lah. lusa. Sampai Oh ya, lusa. oke oke. Jadi memang per harinya itu disesuaikan dari permintaan konsumen ya. Betul, tapi cenderung sama lah, hampir rata-rata sama, nggak beda jauh. Oh ya, ya, ya. Oke oke oke. Nah, Mas, kita jeda sebentar dulu ya, Mas. Dong. Iya, oke, kita jeda sebentar dulu. Nanti kita lanjut di sesi 2. Sesi 2 nanti bakal ada Q&A, pertanyaan-pertanyaan dari para penonton nih buat Mas. Luar biasa. Oke, Mas. Nah, untuk sahabat Mutiara, jangan kemana-mana. Silahkan siapkan pertanyaan karena di sesi 2 nanti akan ada Q&A yang langsung akan dijawab oleh Mas Iqbal setelah jeda berikut. Berbagi dulu. Oke, Berbagi dulu ke tetangga atau teman saudara. oke. Berbagi. Lama-lama mereka gak enak sih, Pak. Nah ini kayaknya kawan abang ini. Mau pulang. Oke. Jadi usaha tani yang bagus itu apa? Ya sebetulnya Kalau ketinggian atapnya ini pengaruhnya bagi tanam sebetulnya tidak berpengaruh langsung ke tanaman, tapi lebih ke suhu lingkungan. Kalau atapnya terlalu pendek, Borongan juga nih Pak pertanyaannya ini. Ini di grup udah dibahas nih, saya tanya kan minggu kemarin tuh kan. Bahwa tadi minta maaf buahnya saya Halo sahabat Mutiara, kita lanjut ke sesi 2 untuk tanya jawab. Jadi yang mau bertanya langsung silahkan diketik di kolom komentar. Halo Mas. Halo Mbak, halo. Oke. Sekarang kita sesi tanya jawab ya Mas. Oke. Sambil cek pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Oke, ada nih Mas yang bertanya. Pertanyaan pertama. Mas, insektisida untuk trip yang resisten, minta solusinya dong. Ngeri sekali ini. Insektisida untuk trip. Langsung aja apa gimana Mbak? Boleh Mas? Langsung dijawab aja gitu ya. Iya, Jadi untuk ini ya, untuk tanaman cabai Mbak ya. iya. Kalau ini boleh boleh sebut merek dagang nggak sih atau bahan aktif aja gitu? Bahan aktifnya aja boleh Mas. Nah, bahan aktifnya aja ya. Ini sih kalau Mm-mm. insek itu bisa yang bahan aktifnya lumayan tinggi itu, sebenarnya kan banyak ya. Kan apa namanya tuh? Iya. Matrips itu kutu kebul ya awalnya itu kan dari kutu Mm-mm. kebul. Nah, memang kadang kutu kebul itu kan berarti kutu daun tuh apis itu ya nggak sih? Iya. Bener nggak sih? Gitu. Nah, biasanya sih kalau saya biasa pakai bahan aktif kayak misal Spirodopidion atau enggak acetamiprid gitu dan sebagainya banyak lah. Cuman yang jelas itu kan kalau kutu itu kelihatannya kalau kita sering Mm-mm. jalan ke kebun. Iya. Kalau saya yang pastikan adalah gimana caranya kita mencegah sejak dini gitu Mbak. Karena kan Mm-mm. kalau udah paten mah kan itu justru kan ketinggalan lama atau tertinggal gitu. Tapi kalau misalkan dari awalnya memang terkontrol dengan baik, pasti memang tercegah gitu. Nah, kalau misalkan merek dagangnya sih saya
bisa nyebutinnya karena nggak boleh Mbak ya. Sekalipun Mutiara ini kan pupuk bukan udah pestisida. Biasanya Ya, gitu siapa tahu ada beberapa pilihan dari videoan bahan lah aktif atau gitu apa ya. gitu. Mm, Acetamiprid juga bisa gitu. Oh, Gitu-gitu. oke. Jadi itu beberapa rekomendasi, tipsnya Hmm, untuk mengatasi trip tadi ya? Bahan aktifnya yang kayak Iya, gitu-gitu lah bahan gitu. aktifnya. Oke, Mas. Terima kasih, Mas, jawabannya. Semoga Siap. terjawab nih. Kita lanjut pertanyaan kedua. Oke, ada yang nanya nih. Mas, kalau lahan sering tergenang air saat musim hujan, tanaman cabai masih bisa diselamatkan nggak? Tergenang airnya itu sampai kebanjiran nggak ya? Kalau kebanjiran sih kayaknya cukup berat Mbak ya. Tapi Mm-mm, kalau hanya tergenang aja, artinya kan kita perlu perbaikan saluran pengairan. mm-mm. Kadang kan ada beberapa kebun yang memang misalnya ketika hujan itu datar banget ya Mbak, ketika datar banget itu air hujan itu menggenang. Nah kalau di kami ada memang saluran air pinggiran parit gitu ya. Kalau saya tuh pernah belajar sama senior pertanian, Ya. dia itu basicnya itu adalah tank sipil. Jadi dia itu di awal itu yang dia perbaiki adalah sistem pengairan. Bagaimana air keluar, air masuk. Karena apa? Karena ketika air menggenang tuh kan dampaknya banyak ya. Kayak tadi bisa terkena liposarium, bisa busuk, busuk batang sebagainya. Nah itu tuh saluran pengairan tuh perlu diperbaiki dari awal. Jadi harus dipastikan ketika musim hujan, ini air akan mengalir ke daerah yang memang notabene tempat air terakhir lah ke bawah. Gitu. Jangan sampai eh, kalau saya sih nggak pernah tanam di sawah, kan kalau lihat-lihat di berita tuh banyak yang tanam di sawah yang tergenang. Tapi kalau kami di kebun gitu yang memang dataran tinggi itu memang kita bikin jalur air sehingga air itu bisa keluar dari kebun kami gitu. Jangan Oh. sampai nunggu dulu air tergenang baru besoknya kita bikin saluran air. Tapi dari awal pas bukaan lahan saluran airnya dulu nih kita maksimalkan gitu Mbak. Kalau saya saran saya sih kayak gitu Mbak, Mas gitu Oh, yang bertanya gitu. oke. Jadi kemungkinan kalau misalnya udah tergenang tuh susah diselamatkan ya, Mas? Kecuali ya cuman sebentar. Tapi kan kalau bicara tergenang itu kan lama ya. Mm-mm, Kalau tergenang air tuh artinya kan bisa lebih dari sehari kebanjiran lah. Tapi kan kalau mm-mm. musim hujan mah kan sejam 2 jam kan nyerap lagi ke bawah gitu kan. Iya. Oh ya, jadi kalau untuk sebentar ya mungkin masih aman-aman aja. Tapi kalau untuk Oh lama ya. ya bisa jadi susah diselamatkan ya. Oke. Oke, Mas. Semoga terjawab nih yang bertanya. Next pertanyaan. Oke. Nih ada pertanyaan lagi. Mas, untuk pemula yang modalnya minim, lebih baik Hmm. mulai dari cabai atau paprika atau tanam apa ya? Wah, kalau udah bicara cabai paprika itu sebenarnya sih udah high level kalau kata Oh, kalau kata wow. penulis. Kalau kata penulis, kenapa katakan high level dulu itu saya pertama bertani, bapak saya kan menyarankan udah ada rambatan sama bari, cina. Mm-mm. Bahasanya itu ya tanaman merambat lah yang nggak susah atau nggak ada daunan gitu. Belajarnya Ya. di sana. Karena kan segala hal penyakit yang ada di tanaman lain ketemulah di tanaman cabai gitu. Jadi kan Mm-mm. semua ada di cabai gitu. Nah, kalau pemula dulu ini mas cerita saya itu kan belajar bertani dari tanaman yang rambat. Tadi saya tanaman paria atau enggak timun, atau enggak sayuran yang umurnya pendek. Kenapa seperti itu? Pertama, secara modal tidak begitu besar. Kemudian perawatan juga tidak begitu ekstrim dan waktu panen itu relatif cepat. Jadi kita untuk memutarkan uang yang ada itu cepat lah. Kayak misalkan sawi hijau bisa panen dalam jangka 2 minggu, 2 sampai 3 minggu kan cepat gitu. Mm-mm. Puterin gitu, baru perluasan. Atau misalkan timun 35 hari bisa panen dan panen berkali-kali itu kan bisa kayak gitu. Jadi emang saya selalu menyarankan bahwa kalau memulai itu mulai dari tanaman yang umurnya pendek yang kemudian secara biaya tidak begitu besar gitu Pak. Tapi tetap menghasilkan, tetap cuan gitu. Oh, iya. Jadi tadi beberapa contohnya itu sawi, timun ya? Tanaman rambat kayak gitu Mbak, Oh, betul. tahun merambat. Oke, Mas. Semoga terjawab nih pertanyaannya. Lanjut pertanyaan selanjutnya. Oke nih. Mas mau tanya, Mutiara 1616 dan Subur Kali Aduh, dan Karate Plus Boroni boleh dimix nggak untuk kocor cabe? harusnya ini dijawab sama ini sama petugas. Oke, boleh deh kalau Nah, gitu popukan Masnya kalau cabe itu gimana nih? jadi kan kalau bicarain pupuk di orang pupuk tuh malu Mbak gitu. Ibarat kita ngomongin di orang yang bisa berenang gitu. Nah kalau saya ya teman-teman
pertama kalau pengocoran itu biasanya kalau cabai ini mah yang biasa saya lakuin ya. Cabai itu kalau pupuk dasar saya biasa pakai 16, tapi saya jarang pakai mutiara, saya biasa yang subsidi lah. Mm-mm. Karena pemerintah memberikan subsidi harus kita pakai lah. Sayang juga kalau Iya. nggak dipakai gitu. Nah, susulan pertama itu saya berikan di usia 1 bulan kalau saya, Mm. karena usia 10 sampai 2 minggu itu saya fokus adalah eh bakteri gitu kayak trichoderma yang kayak gitu sama amino untuk apa? Untuk penguatan tanaman, apa, si bakteri-bakteri jahat dan baik itu biar berantem lah. Sehingga kemudian bisa mengikat nutrisi tanaman gitu. Kemudian di usia 1 bulan itu saya mulai masuk ke 16. Biasanya kalau saya per 10 hari dikocok 16-nya. Mm. Nah, itu bisa plus karate boroni sebetulnya mah. Mm. Kalau saya tuh kadang-kadang kayak gitu. Nah, kalau di fase generatif itu saya biasa pakai grower, Mbak. Kalau grower kenapa? Jelas tadi ya untuk menguatkan apa tadi? Menguatkan hasil, meningkatkan hasil, terus kemudian juga produksi buahnya kan biar lebih tinggi, terus lagi buahnya lebih gede-gede, bobotnya berat lah. Kalau misalkan biasanya satu buah itu cuma berapa gram, biar naik jadi berapa gram itu naikin pakai grower. Ditambah sama plus browninya. Kenapa pakai plus browninya? Biar daya simpannya lebih kuat. Karena kan kadang kalau saya itu kan panen hari ini karena kan kejualannya besok, Mbak. Mm. Distokin dulu gitu buat dikirim besok, atau kan kita display toko ya, kalau kayak kirim ke lote nih karena kan di Mm. display di toko. Kirimnya hari ini, panennya misalkan panen tuh hari ini, dikirimnya malam nanti, besok baru nyampe toko, mungkin beberapa hari di tokonya. Kalau misalkan barangnya bagus kan lebih baik lagi gitu kalau tahan gitu. Nah, Oke. kalau tadi siapa? Kalau di pertumbuhan tuh kadang-kadang saya pakai apa? Amopos yang warna merah tuh ya. Itu SS biasanya untuk Amopos. ini. Nah, Mm. untuk pertumbuhan akar, daun gitu tuh itu lumayan bagus Mbak buat vegetatif kayak gitu. Oke, itu dipakainya saat generatif. Ya pakai saat vegetatif Mbak, saat Oh, masa pakai kecil saat karena vegetatif. fokusnya ke akar sama ke daun. Mm. Oh, iya, iya. Oke, jadi untuk pengalaman Mas di lahan, Mas pakainya tadi pupuk-pupuk yang tadi ya, untuk Hmm. vegetatif dan Karena kalau generatifnya. mikro itu pakai apa yang kecil tuh namanya? Yang seperti itu Pitoplex Mbak. Karena pakai Pitoplex Toplex. juga dipakai gitu. Oh, itu kalau Juga yang kan spray dipakainya kapan, Mas? kalau spray sebetulnya kan bisa kita lakukan di saat penyemprotan usia vegetatif atau generatif. Itu kan untuk Mm. menyehatkan tumbuh ya. Jadi si tanaman itu kan kalau kita pakai itu bisa membuat tanaman tumbuh sehat lah kayak gitu. Dan juga memaksimalkan produksi yang berkelanjutan. Misal produksi berkelanjutan tuh kayak cabai misal awalnya cuma bisa panen 12 kali, bisa aja dengan Pitoplex ini menambah masa panen yang lebih lama gitu. Jadi 16 17 kayak gitu. Oke, 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 Mas. Terima kasih jawabannya. Semoga terjawab nih. Lanjut pertanyaan. Ada lagi nih Mas yang nanya. Wah, Mas mau semangat sekali tanya, nanya. iya nih Mas banyak. Semangat banget menyimak. Nih pertanyaannya. Mas cara memperbaiki kimia tanah gimana karena residu pupuk? Oh, residu pupuk ya Mbak ya. Mm-mm. Saya itu pernah diajarin dulu, bukan ajarin ya, saya itu belajar dan diajarin mungkin. Ada salah satu produsen pupuk BUMN ya, mereka Mm-mm. itu dulu pernah datang ke tempat kami Mbak. Memang Mm-mm. program mereka sebetulnya program pemerintah, ngecek, mereka tuh ada punya mobil lab namanya, datang ke tempat kami, si mobil labnya itu datang ke tempat kita, kemudian mereka itu ngecek ngambil sampel di tanah beberapa. Ketika dicek, Mm-mm. oh tanah itu ternyata udah jenuh dan sebagainya dengan pupuk kimia. Nah, mereka itu akhirnya menyarankan untuk mereka tuh menghitung ya, satu belum paham tuh cara menghitung P, eh, apa itu N, P kan sebagainya itu total tuh berapa sebenarnya mereka mereka paham kan ada alatnya juga gitu. Mm-mm. Nah, aku tuh merekomendasikan bahwa Kang ini kimianya kurangin dulu ya, Kang ini maininnya apa kandang dulu Kang ini mainnya pakai bakteri dulu dan sebagainya antibiotik sebagainya gitu. Kenapa? Karena ternyata unsur tanah itu udah jenuh gitu, udah lama, udah bertahun-tahun dipakai pertanian tidak pernah diperbaiki gitu. Karena kan salah satu kelemahan petani kita adalah ketika penggunaan pupuk kimia itu adalah kebiasaan bukan kebutuhan, Mbak. Mm-mm. Kebiasaan tuh misal buka lahan 1 hektar butuh pupuk kandang 1.000 postal Mm-mm. istilahnya. Terus lagi butuh apa namanya itu pupuk kimia Ponskanya misal Mm-mm. harus 6 kintal.
tanpa pernah menghitung berapa sih sebenarnya kebutuhan tanahnya gitu, bagaimana kandungan tanahnya. Nah, waktu itu emang kita dibuatlah rotasi tanaman. Memang di situ kan mereka bilang, Kang, setelah tanaman-tanaman yang keluarga terong-terongan perlu kita rotasi dengan tanaman merambat, kacang-kacangan dan sebagainya. Itu untuk memperbaiki tanah, gitu. Salah satunya kayak gitu. Atau misal tanah tuh baiknya dibalikin dulu gitu. Kalau pakai traktor TR4 mungkin apa namanya tuh, kok gelap? Bentar, Mbak. Ada nggak muka saya di Gimana sana, Mas? Mbak? Ada Mas, aman. Ini kunci bentar ini ya. Nah, kayak kayak misal si tanah itu dibalikin itu dalam artian olah tanahnya dimaksimalkan. Kayak kalau musim kemarau tanah itu dibuka dulu, dipanasin, dibalikin, diemin lagi kayak gitu. Atau pakai pakai kultivator dibalikin. Bahkan ada yang bisa pakai beko jadi tanah itu naik ke atas lagi gitu. Dan kemudian terakhir mungkin lebih bijak di saat penggunaan kimia itu, Mbak. Karena kan tanah kita juga sudah sangat-sangat jenuh ya mungkin dengan kimia gitu. Jadi eh lebih bijak penggunaan kimia mungkin tadi itu. Terus mulai mencoba bahan-bahan organik gitu. Makanya kan sekarang juga kita di Sukabumi lagi belajar bagaimana waste food atau barang-barang sisa sayuran yang tidak terpakai itu kita coba olah menjadi kompos untuk kemudian menjadi pupuk gitu. Itu kan bisa mengurangi risiko penggunaan kimia, juga memperbaiki tanah gitu. Itu kan berasal dari tanaman, dari tumbuhan yang kemudian menjadi kompos dan kita buat kembali menjadi perbaikan tanah gitu, Mbak. Oh, oke, oke. Jadi mungkin tadi solusinya pakai yang organik ataupun menggunakan pupuk kimia tapi sesuai dosisnya gitu ya, tidak berlebihan. Bijak lah gitu. Ya, dengan bijak. Oke, Mas. Terima kasih jawabannya. Lanjut pertanyaan. Bentar ya, Mas, sambil Ya, pilih pertanyaannya. Oke. Oke nih, Mas, ada pertanyaan lagi. Mas, kalau lahan tanahnya cenderung asam, apa langkah awal yang harus dilakukan sebelum tanam? lahannya Cenderung asam. cenderung asam. Mm-mm. Asam itu berarti pH-nya itu Setuju. bawah di bawah 7 nggak sih? Iya, Benar nggak sih asam itu di bawah 7? iya, Mas. Khawatir saya salah, Mas. Kalau Oke. salah bilang ya, karena kan sama-sama belajar gitu. Mm-mm. Kalau lahan asam pertama mungkin di pengapuran ya, Mm-mm. itu penggunaan dolomit dulu gitu dimaksimalkan karena kan eh si lahan itu juga perlu dicek tuh kan, kita kan perlu ngecek pH tanah dan sebagainya, Mbak ya. Itu kalau di sini saya biasa pakai itu pakai pengapuran. Bisa pakai dolomit atau pakai dan sebagainya. Kemudian pemberian bahan-bahan organik juga bisa, Mbak. Misal itu tadi kompos, pupuk kandang, pupuk hijau untuk kesuburan tanah atau memperbaiki struktur tanah lah kasarnya kayak gitu. Dan juga pengaturan sistem tanah mungkin nantinya kayak gitu sehingga tanaman itu dapat membantu meningkatkan pH tanah gitu. Oh iya. Oke, oke. Jadi itu untuk caranya ya, Mas. Hmm. Ya, terima kasih, Mas, jawabannya. Lanjut nih, pertanyaan lagi. Oh ya, ini ada pertanyaan menarik nih, Mas. Eh, Mas, kalau mau belajar bertani tapi tinggal di kota, gimana ya biar bisa apa yang bisa dilakukan dulu? eh Teman-teman yang hari ini apa namanya itu lagi nonton ini bisa, kebetulan kita tuh ke depan ada program Pak namanya itu Tamara, kan perusahaannya Tamara ya. Tamara tuh tanam bersama dari rumah. Jadi kita Iya. tuh lagi bikin campaign gimana caranya mengajak ibu-ibu muda atau anak-anak yang dari kotaan yang senang bertani kemudian menjadi petani. Nanti boleh di follow ya IG kita Tamara Agrofarm. Nanti kita akan bikin memang target konten ke Tamara sana. Agrofarm. Itu tuh Oke. targetnya adalah bikin kayak semacam model kebun dapur kayak gitu. Atau misalkan memanfaatkan halaman rumah menjadi kebun atau enggak tanam di polybag dan sebagainya. Ke depan tuh kita insya Allah ada program kayak gitu. Jadi ya siapa tahu bisa belajar bareng di sana kayak gitu. Oh, iya. Belajar Pas di banget dong. polybag. Cocok nih. Belum launching memang tapi ini lagi Oh, belum launching, masih rencana nih. ya. Udah mulai running tapi belum go launching gitu. Ini lagi Oh, timnya oke, lagi oke. rapi. Jadi dipantengin aja terus akun sosmednya ya.
Oke, oke, oke. Ini pertanyaan terakhir deh, Mas. Boleh dong. Mana ya? Kita pilih. Oke. Eh, oke nih pertanyaan terakhir. Mas, kalau harga cabai atau tanaman lainnya lagi jatuh, strategi apa yang bisa dilakukan supaya tetap untung? Oke, pertama kalau cabai ya, pertama saya itu kan kebetulan memang kalau harga itu pastilah otomatis naik turun biasa lah ya. Tapi dengan adanya kepastian pasar itu tidak ada namanya istilah tidak terjual, mau cabai ataupun apapun hal lainnya. Tapi khusus di cabai, kebetulan saat ini kita apa namanya itu bikin olahan turunan, Mbak. Mm. Olahan turunan yang kita buat itu adalah sambal aneka rasa. Itu dari cabai hijau. Jadi kan kalau di beberapa tanaman awalnya dulu tuh kita sering kali cabai keriting itu suka ada yang layu, fusarium dan sebagainya. Kan ke panen merah ya di panen hijau. Tanaman cabai buah yang hijau itu kita olah menjadi sambal hijau dengan aneka rasa, misalkan sambal cumi hijau dan sebagainya. Nah, kemudian juga di yang merah juga kita olah menjadi beberapa aneka olahan sambal ya. Kita tuh jadi perlu namanya inovasi lah di pertanian. Jadi selain kita harus bisa jual produk segar, kita pun perlu bisa membuat inovasi pengolahan olahan. Kayak tadi misal bikin olahan sambal, sebagainya, olahan saus. Kenapa? Karena itu untuk meningkatkan nilai jual kita. Kalau misal satu kilo cabai itu di harga 50.000, bisa menjadi berapa piece sambal yang kemudian kita harga jual berapa, kan kalau kalau olahan tuh yang bisa ngatur harga kita, Mbak ya. Karena kita yang produsen ya, kita yang jualnya. Beda dengan jualan cabai, nggak bisa gimana pasar. Kalau jualan sambal kan, sambal Buru di Surabaya harganya berapa, sambal ini harganya berapa, beda-beda gitu. Jadi kan eh nah, ketika kita punya inovasi, itu bisa meningkatkan nilai jual kita, Mbak. Perlu namanya inovasi kayak gitu jadinya. Oh ya, jadi ini selain yang Hmm. freshnya juga, Mas juga mengolah pasca panen itu jadi nilai tambah ya, Mas? Betul, betul, betul. Nah, kalau Mbak Lia mau pesan juga boleh, kita di Oh Shopee ya, ada sambal cabean namanya. sambal Sambal apa, kita Mas? sudah tahan, sambal udah cabean. Alhamdulillah Oke. sudah tahan di suhu ruang lebih dari 6 bulan. Jadi aman. Oh ya, jadi tuh solusinya ya supaya harga turun tapi ya tetap untung gitu ya. Jadi Betul. diolah dulu. Oke. Oke, Mas, terima kasih. Nggak kerasa Mas sudah sejam lebih nih kita Wah, ngobrol. oh iya, ada sejam lebih Iya. ternyata ya. Oke. Jadi kita sudahi dulu ya, Mas, sesi tanya jawab ini. Boleh dong. Oke. Ada Nah, lagi? sebelum Hmm? sebelum closing nih, Mas, terakhir. Setelah pengalaman Mas di dunia pertanian nih, menurut Mas yang banyak orang pikirkan tentang petani itu seperti apa dan benar nggak tuh dengan bayangan mereka kebanyakan? eh Kalau yang orang bayangkan petani itu kotor, wah jelas kotor emang gitu. Kita emang di Mm. kebun tetap kotor, sekalipun wah kita di greenhouse tetap ada kotor-kotorannya. Tapi satu hal yang perlu semua ingat bahwa pertanian adalah suatu usaha yang tidak akan pernah ada matinya. Selama manusia hidup, otomatis masih butuh makan dan sumber makan itu adalah pertanian. Itu pertama. Dan dengan menjadi petani tidak membuat kita tertinggal zaman, tidak membuat kita menjadi tertinggal. Dengan menjadi petani kita tetap bisa nongkrong, tetap bisa tampil ganteng dan keren kayak gitu, Mbak. Itu. Oke, jadi ini masuk pesan-pesan juga ya nih untuk para penonton supaya jadi motivasi. Oke, Karena oke, kalau kata mm. orang petani itu tidak menguntungkan, justru menguntungkan gitu petani itu. Oh, sangat Karena tidak ada menguntungkan ya, Mas. matinya gitu. Karena tidak ada matinya, selama manusia hidup kan terus butuh pakan, butuh Iya, pangan gitu. iya betul. Oke, Mas. Ada lagi, Mas, mau pesan-pesan yang mau disampaikan untuk para Saya penonton? mau pantun, Mbak. Saya udah Boleh, pantun. Boleh boleh, udah dong, boleh disiapin dong. ya? Weh, spesial buat Merauke. Oke, Pantunnya ada dua pantun. Pertama nih, oke, eh, tanam cabe, eh, tanam cabe di pagi hari gitu. cakep. Yang diurus dengan telaten. Aku bangga menjadi petani karena tetap ganteng dan keren. Oke, Satu ini lagi buat pantun Merauke. satu. Eh, tanam padi di lahan luas yang dirawat Cakep. pagi sore.
Kalau petani sudah cerdas, pasti pakai pupuk Merauke. Wih, udah disiapin ya Mas? Harus dong, harus. Kirain dadakan Mas. Dadakan barusan bikinnya. Oh, Sambil ini. barusan. Oke Mas, terima kasih banyak ya Mas. Sama-sama Mbak Lia. Ya, terima kasih sudah sharing pengalamannya hari ini. Mudah-mudahan menginspirasi, Maaf teman-teman. bermanfaat juga untuk para penonton. Ya mohon maaf Oke. bila ada kekurangan teman-teman semua. Saya masih belajar. Iya, sama Mas, saya juga masih belajar. Ini udah top kok. Oke, kita sudahi ya Mas bicara tani Ya, kali Mbak. ini. Ya. Oke, sahabat Mutiara, cukup sekian episode bicara tani kali ini. Silahkan share videonya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe juga channel MPK Mutiara TV. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Wah, hasil panennya memang luar biasa melimpah ruah. Pakai mantra apa sih, Bu? Oh, bukan mantra, Pak. Saya pakai pupuk Mutiara. Sanggup membuat tanah menjadi subur. Berkat Harus ada yang pupuk dikembalikan. termasyur. Include yang namanya orang petik buah, yang panen, yang jaga malam. Apalagi yang diragukan. Pupuk Mutiara, janganlah kau lupa. Ilmunya dapat, Pupuk tapi Mutiara, karena ilmunya terlalu banyak, Ingin hasil panen melimpah, pupuk Akhirnya nggak Mutiara panen juga. memberikan Jadi kalau kenyataan. saya Yang kayak- jelas, pupuk kayak Mutiara pasar kini ini. formulanya lebih maju dengan kadar pilihan 16, Oke, 16, berarti, 16, 15, 15, 15, saya 15, 9, 20, lihat dari- 13, 13, 24, 9, 25, 25, dan lain-lain. Pupuk ini Bagaimana cocok untuk cara tanaman merawat? hortikultura, pangan, dan perkebunan. Ingat, pupuk Mutiara Apa? berlambang burung dari PT Merauke Tetap Jaya.